Nah, dia muncul 404. Oke. Nah, terus kita ngeluarin detail itu item not found. Respon bodinya item not found di sini. Jadi ya sebelumnya mungkin nggak keluar detailnya, sekarang udah muncul item not found. Padahal kan kita udah ada, tapi karena udah dihapus, jadi udah nggak ada kan. Nah, handling dari 404 ini, error not found-nya itu udah kita pernah kepikir nggak sih teman-teman? Pembelajaran API teman-teman kan udah banyak nih, udah melalui fase CRUD, create, read, update, dan delete. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan terjadi error, gimana sih handlingnya ketika kita mau lakukan koneksi ke server atau klien pun juga mengalami error? Informasinya seperti apa nih yang mau kita handling? Justru di sesi kali ini kita akan bahas lebih dalam bagaimana teman-teman akan menghandling error-error yang muncul ketika melakukan konektivitas antara server dan klien. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Ada beberapa hal, di antaranya berikut ini. Jadi pertama, teman-teman akan mempelajari alasan kenapa error itu dapat terjadi. Ya, kita cari tahu nih, error itu kenapa sih bisa terjadi gitu. Apakah memang karena iseng aja, atau sebenarnya tuh ada konteks informasi yang perlu kita ketahui. Yang kedua, itu adalah arti setiap kode error. Artinya, kode error itu punya arti-arti. Contoh, teman-teman pernah buka website, itu tulisannya 404. Nah, itu ada artinya juga. Nggak cuman 404 aja. Itu sudah dibuat sebaku mungkin bahwa 404 itu ada artinya sedemikian rupa. Seperti itu. Nanti kita akan bahas in detail terkait kode-kodenya. Karena memang itu ada 102, terus ada 200, dan seterusnya, dan sebagainya. Itu akan kita bahas lebih detail. Terus, bagaimana sih menangani kode error itu? Jadi kalau misalkan ada error muncul di API-nya kita ketika koneksi, itu kita mau handlingnya gimana? Apa yang harus kita ketikkan di dalam code, di dalam Python, supaya error itu bisa terhandling seperti itu. Jadi kita akan bahas in detailnya di sesi kali ini. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Pada dasarnya, error itu terjadi karena dua hal. User error, dan yang kedua adalah server error. Definisi dari user error adalah mungkin ini yang akan terjadi. Pertama, URL yang teman-teman akses itu salah. Yang harusnya 110, teman-teman akses 220. Artinya ketika diakses error. Atau teman-teman aksesnya benar nih, udah benar 110, tapi accessibility dari teman-teman itu sebagai user itu dibatasi. Yang sebelumnya bisa viewing, nah viewingnya itu dihilangin. Jadi nama teman-teman nggak perlu akses. Gitu. Terus yang ketiga adalah salah memasukkan data. Jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk ngepost data, harusnya punya informasi name, age, sama apa misalkan tinggi badan gitu ya. Nah itu harus ada. Sedangkan teman-teman cuma masukin name aja. Nah itu muncul error, informasi error ketika di API-nya. Contohnya gimana buat handle ininya yang terjadi? Jadi kalau misalkan kita bikin mau delete user ya, di sini ada delete user ya, terus ininya OKTB user, terus jika user ID-nya not in users, itu dia akan keluarin error kan. Nah errornya ini kita mau handlingnya seperti apa? Seperti itu. Itu yang pertama dari sisi user, karena kan yang masukin user ini kan adalah dari sisi kita nih sebagai klien ke server, terus dapetin, kita mencari nama misalkan Eko ada nggak sih di user, ternyata nggak ada. Nah kalau nggak ada, nanti returnnya akan seperti apa? Seperti itu kan, itu artinya kita salah masukin data nih, karena kita nggak tahu nih data itu ada di dalamnya atau enggak. Nah jangan sampai ketika di jalannya itu karena Eko nggak ada, malah muncul error yang panjang dan akhirnya kita nggak paham nih maksud dari kode itu apa. Makanya dari kadang-kadang developer itu nambahin kayak notes kalau misalkan isu ini karena errornya ini. Jadi ketika user atau membukanya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Yang kedua dari server error, gitu ya. Server error ini jadi bisa jadi karena ketidaksesuaian proses, gitu ya, di sini.
atau database juga sudah penuh di sini. Ya. Nah, biasanya ketika di tulisannya di sini ada exception. Ya, kalau misalkan ada something error di server itu di handlingnya mau seperti apa? Seperti itu. Sebenarnya antara user dan error tuh teman-teman harus tahu ya konsepnya antara ini keduanya. Karena kan kalau user itu yang mana itu dia yang mendapatkan akses ya. Itu ya. Misalkan di sini ada orang, di sini ada database gitu ya. Nah, user error ini ketika ini teman-teman nih, ini kita ya. Nah, kita ini misalkan kita mau akses sebut aja aplikasi e-commerce Shopee misalkan ya. Oke ya. Oke. Nah. Oke, ini kita mau akses aplikasinya, terus si Shopee akan ngasih informasi ke kita juga kan. Misalkan kita cari sepatu, jadi nanti kan muncul sepatu muncul di halaman Shopee. Nah, yang dikatakan user error tuh di kitanya nih. Biasanya kita mencari sesuatu yang nggak ada di Shopee, nggak muncul produk-produknya. Contohnya kayak misalkan gelas. Ternyata di Shopee tuh nggak ada gelas gitu, jadi nggak muncul tuh list gelas-gelas yang bisa teman-teman beli. Nah Shopee-nya ini adalah server yang diaksesnya. Cuman ini aku gambaran overview aja ya. Kalau misalkan dibeda lebih detail itu sebenarnya ada kayak nanti ntar ada antara tagging informasi yang disampaikan dari Shopee-nya termasuk dari kita sebagai user sendiri seperti itu. Nah, ini dari kenapa error itu bisa terjadi. Selanjutnya kita akan masuk ke in detail kode-kode yang ada di error itu sendiri. Sebenarnya kan dari sisi user maupun dari server itu ada kode-kode uniknya. Nah, kode-kode rahasianya itu terbagi dalam 5 kategori. Ya, di sini. Dengan range dari 1 sampai 569. Nah, informasinya itu seperti berikut. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat awalannya 1 gitu ya. Itu artinya ada pesan informasi yang menunjukkan bahwa prosesnya teman-teman sudah diterima dan masih diproses. Itu ya kata kuncinya. Terus kalau misalkan diawali dengan 2, itu artinya sudah diproses dengan sukses. Gitu ya. Jadi responnya diberikan juga sesuai, udah sesuai kebutuhan. Terus kalau 3 itu teman-teman dialihkan atas informasi yang diakses sehingga perlu tindak lanjut kembali. Misalkan teman-teman mau akses di Facebook, ya terus kan di Facebook kita lihat ada video bagus nih, gitu ya. Terus diarahkan ke Instagram. Nah, ini adalah proses dari pengalihan informasinya. Jadi nanti teman-teman diminta suruh akses Instagram itu sendiri. Setelah kita lihat ads di Facebook, terus ada video yang menarik, kita mau beli barangnya, terus kita malah ngebuka Instagram. Nah, itu cara bentuk ininya. Terus yang berikutnya adalah 4. Nah, 4 itu artinya pengiriman oleh klien terdapat parameter yang hilang atau inputan yang salah. Nah, klien ini adalah user, ya. Yang tadi yang dikatakan dengan nama user error. Ya, user error itu adalah si yang diawali dengan 4. Terus habis itu server di sini. Ini diawali dengan 5 gitu ya. Jadi error yang terjadi di dalam server. Walaupun teman-teman sebagai klien atau user itu udah menginput sesuai. Contohnya kalau misalkan kita mau inquiry data namanya Budi, memang ketika mau get itu cuma inputannya cuma nama aja Budi. Nanti ntar in detail tentang Budi itu akan muncul kayak usianya, tinggal di mana, jenis kelaminnya apa dan sebagainya itu muncul semua. Namun karena di server banyak yang akses gitu ya, jadinya di overload. Nah, ketika overload dia nggak bisa ngeluarin yang teman-teman inquiry sehingga muncul error depannya awalan 5. Nah, itu yang biasa terjadi gitu ya. Ini aku kasih ini biar teman-teman nanti ntar ketika nanti di web itu paham maksud arti 1, 2, 3, 4 dan 5. Walaupun sebenarnya banyak dari developer itu udah menghandling hal tersebut. Jadi nggak akan muncul 101, 102, 202, 200, 305 dan seterusnya itu nggak muncul karena memang udah di handling. Kalau misalkan muncul kode ini, dia akan tulisannya apa? Karena kalau misalkan kita munculin kode saja sebenarnya sebagai pengguna, karena kan nggak semua punya literasi yang sama terkait kode-kode rahasia ini. Nah, teman-teman juga baru tahu ketika aku kasih info di sini, walaupun
sebenarnya teman-teman pernah lihat ketika mengakses sebuah web itu sendiri kan. Nah, itu jadi jarang yang tahu. Tapi ketika teman-teman udah tahu ini, teman-teman tahu nih, oh ternyata kalau depannya 4 ini dari sisi kita yang salah. Kalau misalkan depannya 5 dari sisi host servernya yang salah. Atau 3 itu apa dan sebagainya. Oke, ini depanan dari masing-masing kode angkanya. Sebenarnya yang common terjadi itu ada beberapa kode ya. Pasti teman-teman pernah lihat 200 itu sering banget ada. 201 itu data baru terbentuk. Ini kalau misalkan teman-teman melakukan post. Pasti ingat ya post, cara gimana nge-post gitu ya. Nge-create data di server. Kalau 200 itu cuma inquiry data aja. Ini nge-get. Terus 204 itu no content, berhasil namun tidak ada informasi yang diproses. Seperti itu. Ini dari 200 sampai 299. Ini kalau dibedah banyak itu banyak banget. Kalau 205, 206, 208, 209, terus 222 gitu. Dan seterusnya itu banyak banget. Terus dari sisi server itu biasanya ada 500 jadi internal server error gitu ya. Jadi kegagalan koneksi ke database. Ya, apa lama ini? Biasanya kalau teman-teman internetnya lagi lemot, terus keputus tiba-tiba ke shutdown gitu ya, terus muncul di web gitu ya. Terus bad gateway itu biasanya teman-teman pakai proxy di laptopnya teman-teman, sehingga ketika mau akses di website tertentu itu nggak bisa keakses. Pernah nggak ngalamin kayak misalkan kalau misalnya teman-teman pakai laptop perusahaan gitu ya, itu biasanya kan ada dibatasi proxy-proxynya, dipakai menggunakan proxy. Jadi kita nggak bisa mengakses web-web yang di luar dari anjuran. Nah, karena ketika kita buka itu langsung muncul 502 bad gateway gitu ya. Terus service unavailable itu artinya servernya mengalami down. Ya biasanya sebagai developer harus beli server tambahan nih. Misalkan nih harusnya kapasitinya dari server itu cuma 100 orang, tapi yang akses itu ada 500 gitu ya. Nah ini langsung down nih. Nah di sini harus di fixing lagi atau kita nambahin kapasitinya biar accessibility dari orang yang akses itu bisa banyak. Terus kalau dari sisi klien itu ada pernah teman-teman mengalami harusnya 404 ya di sini pasti pernah ngalamin. Nah biasanya kalau 404 itu informasinya nggak ada di server. Kayak misalkan teman-teman cari yang tadi gue bilang di awal Eko, tapi sebenarnya Eko itu nggak ada. Teman-teman salah nyariin. Bukan Eko yang harus teman-teman cari, tapi Budi misalnya gitu. Terus yang berikutnya adalah forbidden. Itu adalah klien tidak memiliki izin untuk akses. Jadi aksesnya teman-teman dibatasi. Terus unauthorized itu kredensial yang teman-teman untuk akses itu nggak valid. Pernah masuk ke website, terus websitenya itu diminta kita masukin sign in dulu, username atau password dulu, baru bisa kita akses ke webnya. Nah kalau misalkan teman-teman salah password berarti unauthorized gitu, teman-teman nggak bisa masuk ke detail dari website tersebut. Terus 400 itu bad request, jadi ada sintaksis salah dari klien. Contohnya kalau misalkan harusnya tulisannya B, teman-teman tulisannya B besar gitu. Nah itu sintaksisnya yang salah. Seperti itu. Dan pertanyaannya adalah gimana sih handlingnya? Handlingnya gimana sih untuk hal-hal ini? Gampang banget. Teman-teman kalau udah belajarin yang dari awal, dari FSBI itu udah banyak yang kita pelajari kan. Nah kita cuma nambahin satu sintaksis aja dalam penulisannya dengan handling dari sisi di sini. Jadi teman-teman bikin raise HTTP exception. Jadi kalau status code-nya 404, jadi kita kasih tulisan item tidak ditemukan. Gitu. Karena nanti kan server akan mengembalikan kode nih. Nah, kodenya kalau ketika itu muncul, itu kita handlingnya mau seperti apa? Ya, dengan HTTP exception untuk memicu pengecualian yang mengirimkan respon HTTP dengan kode status dan pesan yang custom. Jadi nanti teman-teman bisa nambahin pesan customnya seperti apa. Itu. Jadi ini contoh codingnya, tapi kita harus nge-import dulu ya HTTP exception dulu. Sini, terus di app-nya, terus ditambahin tulisan di sini raise. Nah, server akan kalau yang di atas ya ini, yang di sini, server akan mengambil kode status 404 not found
jika item ID-nya diminta tidak sama dengan 42. Jadi kalau misalkan teman-teman inquiry-nya adalah 50, itu udah langsung muncul nih di sini. Jadi kalau teman-teman inquiry-nya 42 itu udah sesuai. Seperti itu. Pasti penasaran kan? Kayak gimana implementasinya? Nah, sekarang kita coba cek ya dari sisi codingannya di sebelah untuk lihat dari pattern-nya gimana sih, gampang nggak sih atau sulit? Mari kita coba cek, yuk kita cek. Oke, ini adalah codingan kita yang di beberapa minggu belakang gitu ya. Mulai dari kita mengimport library yang kita gunakan, base modelnya, terus kita bikin pediatric modelingnya, terus data yang kita gunakan, base API dan seterusnya. Ada get, udah teman pelajari. Terus post ya, udah teman pelajari. Put buat update data dan delete. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin dua parameter antara yang before sama after untuk yang delete aja dulu. Nanti teman-teman bisa adjustment untuk kepentingan yang get, post dan update-nya itu sendiri ya, gitu ya, dari data. Nah, pertama ketika kita mau ubah dengan kata raise database, sebenarnya kita udah buat di sini nih. Cuman langsung diganti return error item not found. Nah, dibanding kita buat kayak gini, kita bisa bikin dengan menggunakan raise SSCP-nya, biar ketahuan kodenya juga berapa. Nah, nama app delete. Nah, delete-nya kan dari sisi item ya. Oke, terus dev delete item. Ini aku ketik aja ya biar ini name str ya, terus kedua if name in item, kalau ada di item itu yang ini ya, masih inget di atas nih. Del item, aku proses yang kayak di atas, return message item name deleted ya, tutup. Terus kita dibuat else. Nah, kita masukin raise edit exception-nya yang status code not found itu sendiri kan. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus panggil library-nya dulu ya. Library-nya kita masukin ke atas activity exception di sini. Nah, once sudah di atas, kita lanjutkan dengan langsung dibuatin activity exception status code 404, detailnya item not found gitu ya. Terus kita kasih return. Sekarang kita coba jalankan dari sisi yang ini ya. Nah, masih ingat kita pakai di dev dulu, guys. Ini udah kebuka application setup complete. Sekarang kita buka di browser biar aku bisa lihat in detail dari documentation-nya. Sebelum itu kita delete dulu ya biar nggak ada dua nih. Nanti jalannya ada error. Ini aku delete dulu yang ini. Ya, aku komen ya biar nggak jalan. Ini aku save lagi biar dia update. Nah, di sini ada SCP delete-nya buat kita ini. Kita coba try out. Misalkan kita masukin di sini banana. Ya, ini udah ke delete ya. Statusnya 200. Nah, item banana deleted ya, udah ke delete ya itemnya. Terus ininya udah 200. Juga udah berhasil. Tahu ya, sekarang udah tahu ya kode 200 itu artinya apa ya. Ini successful response seperti itu. Sekarang coba kita masukin lagi banana lagi, kita execute lagi. Nah, dia muncul 404. Nah, terus kita ngeluarin detail itu item not found. Respon body-nya item not found di sini.
Jadi ya sebelumnya mungkin nggak keluar detailnya, sekarang udah muncul item not found. Padahal kan kita udah ada, tapi karena udah dihapus, jadi udah nggak ada kan. Nah, handling dari 404 ini, error not found-nya itu udah kita handling seperti ini, respon bodinya. Jadi nggak muncul 404, tapi kita tahu nih code-nya ini 404, tapi respon bodinya ini. Seperti itu. Nah, ini itu kodenya. Dan kalau jalan lagi juga sama ya, tetap akan kayak gini terus 404. Tapi kalau misalkan teman-teman ganti lagi kayak Apple di sini, kita ada Apple di sini, kita execute, nah nih 200, terus kita jalankan Apple lagi, udah ada not found, gitu ya. Handling HTTP-nya udah jalan, seperti itu. Gimana teman-teman? Gampang kan? Ngehandling dari error itu sendiri. Jadi ketika teman-teman ngerunning, teman-teman lihat nih errornya kodenya muncul apa aja. Kebetulan karena kalau not found itu biasanya 404. Nah, ketika muncul 404, artinya kita menghandlingnya mau seperti apa. Itu ini kan kesalahan dari sisi user ya, sisi klien yang harusnya nggak ada, tapi kita minta akses data itu terkait Apple atau Banana padahal udah dihapus. Nah, itu handlingnya teman-teman mau seperti apa. Jadi kalau errornya munculnya apa, kita mau handlingnya seperti apa. Nah, cara handlingnya dengan menggunakan phrase HTTP exception ini sendiri, seperti itu. Oke, sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman bermanfaat dan teman-teman bisa gunakan untuk use case lainnya terkait handling error itu sendiri. Karena banyak banget error ya. Kita udah belajar ya, kode-kode rahasianya itu ada banyak dari 100 sampai 599. Nah, teman-teman mau handlingnya mau seperti itu. Jangan semuanya juga teman-teman handling. Tulis 101, 102, itu banyak banget nanti kode teman-teman. Pilih yang common terjadi aja dari kode error yang sering muncul ketika teman-teman melakukan koneksivitas dari API-nya teman-teman. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya. Gimana? Udah kompak belum pembelajaran teman-teman sampai sesi kali ini? Teman-teman udah banyak belajar ya dari Fast API. Ini mungkin udah setengah bagian ketika teman-teman membuat API itu sendiri. Karena dalam API itu ada indikatornya 4 itu dulu. Create, update, read, dan delete. Itu adalah konteks ketika teman-teman ngebuat API. Dari sisi create, bagaimana teman-teman melakukan post data, terus read, ya, bagaimana teman-teman ngebaca data itu sendiri, nge-get, terus update, gimana teman-teman melakukan put untuk mengupdate data yang teman-teman miliki, terus delete, ya delete juga untuk teman-teman mendelete informasi yang ada di dalam database itu sendiri, gitu. Dan teman-teman juga di sesi kali ini masih ingat sudah mempelajari bagaimana menghandling error. Error itu cukup variatif, teman-teman handling saja yang common terjadi. Ya, ataupun kalau misalkan teman-teman menjalankan codingan API teman-teman, munculnya apa aja, itu teman-teman lihat nih, kode errornya berapa aja, nanti kita handling. Seperti itu. Jangan teman-teman biarkan kode itu muncul ke sisi klien. Karena kalau misalnya muncul di sisi klien pun nggak tahu arti kode rahasia itu apa. Yang tahu ya teman-teman back-end developer aja kan sebenarnya pada dasarnya. Seperti itu. Kedepannya kita akan belajar banyak hal. Kalau teman-teman ada ide terkait pembelajaran Fast API, boleh drop di komen. Nanti aku coba lihat apakah seru kita bahas untuk di sesi selanjutnya, gitu ya. Boleh like, subscribe, gitu, dan komen kalau misalkan ada mau ditanyakan juga di bawah. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga sesi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tetap belajar dan mencoba menggunakan Python sehingga teman-teman mahir untuk menggunakannya. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya.